حضرة المكرمين المحترمين معاشر الفضلاء ومعاشر الكرماء ومعاشر الأجلة والأعزاء في الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Khusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus Majelis Taklim dan para pengurus PKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Kita doakan semoga beliau selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kekuatan dan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa hadirin hadirat jemaah Majelis Taklim, insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah, dan juga salawat salam kita mari sampaikan kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat yang banyak yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sampai saat ini, dan Allah sempurnakan nikmat itu dengan Allah berikan taufik dan hidayah ke dalam hati kita, dan dengan keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini alhamdulillah kita kembali bisa duduk i'tikaf di masjid ini, dan juga kita sama-sama duduk talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua apa yang kita lakukan sebagai ibadah kita nanti di hadapan Allah, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat khassah dari beliau bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di yaumil akhir Allah bangkitkan kita di padang mahsyar, dikumpulkan dalam kumpulannya para ulama, dalam kumpulannya para salihin, dalam kumpulannya para wali-walinya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iril salihin wa bi 'ulumikum fid darain amin, ila an qala wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syarak atau pada agama, maka yaitu seperti yang dikata Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala alaih, al-ikhlasu sidqun niyyati ma'allahi azza wa jalla. Artinya bermula ikhlas itu yaitu benar niat beserta Allah azza wa jalla. Dan kata Ruwaim ibn Ahmad rahimahullah ta'ala alaih, al-ikhlasu fil amal huwa alla yuridu sahibuhu alaihi iwadan fid daraini. Artinya bermula ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Yakni jangan berkehendak akan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah dinamakan ikhlas siddiqin, orang yang arifin atau orang-orang yang benar-benar mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sama tahu, sudah kita bahas bahwa ikhlas itu minggu lalu artinya ada yang secara luar atau bahasa, ada yang secara agama, atau ada yang secara syariat atau syarak. Sama secara syarak, secara agama, secara istilah itu sama.
Jadi ikhlas kemarin itu ada makna secara lugat atau secara bahasa. Ada ikhlas dari makna secara istilah. Apa itu istilah? Secara agama atau secara syarak atau secara syariat. Yang secara syariat inilah yang dimaksud, yang dibicarakan tentang taat atau ibadah hati yang kemudian dinamakan dengan ikhlas. Jadi dinamakan ikhlas taat yang batin itu adalah ikhlas dari makna istilah atau ikhlas dari makna agama. Nah, secara bahasa ikhlas kemarin artinya adalah apa artinya? Kemarin itu. Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu yang murni dinamakan khalis. Orang yang memurnikannya dinamakan mukhlis. Itu kemudian. Lalu kata musannif, kata pengarang kitab, adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syarak, artinya di ikhlas kemudian nomor 2 menurut arti secara agama. Ikhlas secara istilah syarak atau ikhlas secara agama adalah di antaranya beliau menukil kata beliau seperti perkataan seorang ulama sufi bernama Ibrahim ibn Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ibrahim ibn Adham? Kata beliau, al-ikhlasu sidqun niyyati ma'allahi azza wa jalla. Yang dimaksud ikhlas secara istilah agama adalah benarnya niat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya benarnya niat semata-mata kehendaknya tujuannya hanya Allah. Jadi dia tidak ingin apapun selain Allah, yaitu dia tidak ingin apapun balasan dari makhluk, termasuk dia tidak ingin kemudian balasan daripada pujian dan juga daripada segala yang datang dari makhluk. Dia melakukan ibadah semata-mata Allah karena kehendaknya tujuannya adalah Allah, hanya ingin balasan dari Allah. Jadi kalau menurut Ibrahim bin Adham rahimahullah, namanya ikhlas itu mengerjakan amal berharap balasannya hanya dari Allah. Itu yang beliau maksud dengan ucapan sidqun niyyah Allah, benarnya niat bersama Allah. Artinya niat beramal itu adalah hanya mengharap balasan daripada Allah. Tidak ada pengen balasan dari yang lain. Tidak ada pengen balasan dari siapapun. Tidak ingin balasan apapun kecuali balasan itu datang dari Allah. Kenapa beramal? Supaya kemudian nanti selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Berarti dia berharap balasan dari Allah. Kenapa beramal? Pengen masuk surga. Berarti kalau yang bisa masuk surga siapa? Allah. Berarti dia beramal mengharap hanya balasan dari. Kenapa beramal? Supaya kemudian dapat pujian dari orang banyak. Nah, berarti ini tidak sidqun niyyah Allah. Niatnya enggak benar karena Allah. Itu sederhana kalimatnya, tapi kemudian pengamalannya berat. Jadi yang namanya amal ikhlas itu kita mengerjakannya, hati kita ini kehendaknya mengharap balasan itu hanya dari Allah. Kalau orang memuji ya silahkan, itu hak orang memuji kita. Orang memberi penghargaan itu salah orang, itu hak orang. Tapi kitanya dari awal beramal itu tidak ada motivasi supaya tidak ada motivasi supaya dihargai orang. Semata-mata beramal itu motivasinya kemudian saya ingin dapat balasan hanya dari Allah. Itu ikhlas, beramal hanya mengharap balasan dari Allah. Sederhana, ya.
Di mana balasannya? Terserah Allah. Dibalas Allah di akhirat, kemudian nanti dibalas Allah di padang mahsyar dan lain sebagainya. Walhasil adalah kitanya yang dari awal beramal, kita ingin balasan itu hanya datang daripada Allah. Satu dulu ya, paham benar-benar ya, bahwa ikhlas itu adalah secara agama kita beribadah apapun, hati kita minta balasan hanya semata-mata kepada lalu kemudian musannif menghadirkan lagi daripada perkataan seorang ulama sufi yang besar namanya Ruwaid ibn Ahmad rahimahullah. Apa kata Ruwaid ibn Ahmad rahimahullah? Al-ikhlasu berbulan ikhlas fil amal, di dalam amal itu wa alla yuridu adalah tidak berkehendak sahibuhu ay sahibul amal, orang yang beramal tadi tidak berkehendak alaihi alal amal, atas amalnya tadi iwatan ganti atau balasan fidarain, di dalam dua negeri. Maksudnya di dalam dua negeri itu dunia dan kalau menurut Ruwaid ibn Ahmad rahimahullah, namanya ikhlas itu adalah tidak berkehendak orang yang beramal itu dengan sabab amal tadi balasan baik, balasan di dunia, bahkan balasan di akhirat. Lebih ini lagi. Kalau yang pertama tadi dia beramal tidak minta balasan kepada selain Allah, dia beramal minta balasan kepada Allah, artinya Allah balas nanti di akhirat ya, karena yang sebenar-benarnya Allah membayar, Allah membalas amalan kita itu adalah di negeri akhirat. Jadi yang pertama tadi itu ikhlas, bahwa kita beramal semata-mata mengharap balasan dari Allah, artinya kita beramal mengharap nanti bayarannya di negeri di kubur Allah selamatkan dari sisa kubur, nanti kemudian bangkit dari kubur, kemudian Allah di padang mahsyar Allah amankan dari ahwal, dari huru-haranya padang mahsyar, nanti di sirat Allah selamatkan dari kemudian sirat tersebut sampai masuk ke dalam surga. Nah, itu ikhlas yang pertama tadi, mengharap balasan dari Allah. Balasan dari Allah ini adalah di akhirat. Seandainya pun ada orang beramal lalu Allah beri kemudahan dunia, itu bukan balasan yang sesungguhnya, itu bonus. Balasannya belum Allah kasih. Di mana balasannya? Di akhirat ya. Jadi kalau kemudian perkataan Ibrahim ibn Adham tadi, bahasanya orang beribadah dia tidak ingin balasan di dunia ini, tapi ingin balasan nanti di akhirat. Nah, balasan di akhirat siapa yang bisa membalas? Allah. Kalau menurut Ruwaid ibn Ahmad, ikhlas itu lebih lagi dari itu. Bukan hanya tidak minta balasan di dunia, bahkan di akhirat pun tidak minta balasan. Kenapa beramal? Tidak minta supaya selamat di alam kubur, tidak minta supaya selamat di padang mahsyar, tidak minta supaya selamat di sirat, tidak minta supaya masuk surga. Terus tujuannya berapa? Semata-mata kemudian hanya ingin ridho daripada Allah. Ya, sampai dikatakan di sini, dan jangan berkehendak ia akan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah. Kenapa jadi beramal? Disuruh. Ingin surga, kalau dikasih surga syukur, kalau enggak juga enggak. Yang penting pokoknya karena Allah mau saya laksanakan. Wah, ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Somad Palembang, bahwa inilah ikhlas orang siddiqin yang arifin, ikhlas orang makam kelas tinggi yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi beramal, dia masih minta balasan, tapi bukan di dunia. Balasannya minta di akhirat. Kalau yang kedua di akhirat pun enggak, apalagi di dunia. Semata-mata kemudian beramal itu hanya melaksanakan perintah. Ini makam ikhlas orang siddiqin, orang yang sudah benar-benar kemudian
kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pertama dia masuk alhamdulillah. Ya kan? Kalau kita masih lagi hati ini pengen surga, ya kan? Masih takut disiksa, itu ikhlas juga alhamdulillah. Kalau orang-orang kekasih wali-walinya Allah itu beramal, nggak lagi kemudian mengharap akan surga. Terserah Allah masuk surga atau neraka, yang penting kemudian tugas saya melaksanakan apa yang disuruh Allah. Cuman kalau Allah sudah ridho, nggak mungkin masuknya ke dalam neraka. Di ujung-ujungnya sama juga. Ya. Bahasanya contohnya begini nih, anak nih kemudian ada dua anak nih, yang satu kemudian patuh banget apa yang disuruh orang tuanya, yang satu sama patuh juga disuruh orang tuanya, apa yang disuruh orang tuanya dua anak nih. Cuma yang satu ini kemudian menurut perintah ayahnya ini kemudian karena ada tujuan supaya apa? Misalnya nih supaya dibelikan motor. Rupanya anak ini kenapa jadi nurut benar saat itu karena dia pengen dibelikan motor. Kalau yang satu ini dia nurut itu bukan karena pengen motor, enggak. Kenapa? Karena pengen dia ayahnya sayang aja. Pengen ayahnya sayang, pengen kemudian nuruti, pengen jadi anak yang taat. Apa kata ayahnya dilaksanakan. Kalau yang ini kemudian pengen motor, anggap aja motornya akhirat ya. Kalau istilah ibadahnya anggap aja akhirat. Tapi dua-duanya sama-sama taat. Orangnya sama-sama taat. Yang satu kenapa jadi taat? Yang satunya taat karena pengen surga, karena kemudian pengen nanti selamat daripada siksa kubur dan lain sebagainya. Yang satu kenapa ibadah? Gak pengen surga, gak pengen selamat di kubur. Kenapa? Pengennya pokoknya Allah ridho. Pokoknya kemudian pengen karena disuruh oleh Allah maka dilaksanakan. Itu model pemahaman. Nah, lalu kita pindah ke anak lagi. Yang satu taat karena pengen dibelikan motor. Yang satu taat gak pengen dibelikan motor karena pengen taat aja Allah. Apa ayahnya dulu dilaksanakan. Lalu ayahnya ini kemudian orang yang bijaksana. Anak yang satu yang pengen dibelikan motor, itu ayahnya tahu dia ini kemudian bakti taatnya pengen dibelikan motor. Yang satu ini kemudian begitu ini dikasih motor, kemudian karena dia taat ini dikasih yang satu. Pasti kemudian begini, berikan yang satu di motor, yang satu ini juga berikan. Nah, padahal tadi apa namanya tujuannya itu Pak, dapat nggak? Itu orang beribadah, cuma kita ini ikhlas maka orang tingkat tinggi. Setidak-tidaknya kita paham bahwa ikhlas itu kalau masih minta balasan lagi, walaupun balasan itu di akhirat termasuk ikhlas, cuma belum yang ikhlas sebenar-benarnya. Dua kemudian, satu namanya ikhlas itu dia beramal minta balasan nanti aja di akhirat. Itu dulu. Paham dulu ya, beribadah kenapa ke masjid, kenapa baca Al-Quran, kenapa salat sunnah, kenapa baca sholawat, pengen balasannya nanti di akhirat. Itu ikhlas. Yang kedua, kenapa jadi beramal ibadah? Karena disuruh, karena diperintah, karena disuruh oleh Allah, maka kemudian melaksanakan. Kalau misalnya tidak diberi surga, nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak mungkin. Kalau sudah kemudian Allah sayang, pasti ujung-ujungnya dapat juga surga. Itu yang kalimat Rabi'atul Adawiyah itu kan yang terkenal itu. Kalau ya Allah, kalau saya beramal karena surga, maka jauhkan saya dari surga. Kalau saya beramal karena takut disiksa di neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka. Artinya benar-benar beramal bukan karena surga, bukan karena neraka. Tapi ini ikhlas ya. Kita sampai sini dulu beribadah minta balasannya nanti saja di akhirat. Sampai situ dulu. Nah, baca Quran supaya apa? Supaya dikubur nanti selamat. Berarti minta di akhirat. Sudah termasuk ikhlas. Paham dulu yang gue ini. Ya, tutup dulu sini. Kalau sudah paham. Nah,
baik ikhlas yang pertama tadi, apalagi nanti ikhlas yang la yatasawwar, tidak akan terwujud, ya, tidak akan terwujud illa min muhibbillah, kecuali dari orang yang di hatinya cinta kepada Allah. Mustahjirin billah, orang yang kemudian turut taat menurut kepada Allah. Mustaghriqil hamdi bil akhirah, yang tujuannya tenggelam hanya untuk negeri akhirat. Bihaitsulam, sehingga tidak ada yang tinggal lagi sedikit pun di hatinya kemudian lihubbi dunia, kecintaan kepada dunia, fi qalbihi, di dalam hatinya qararan sedikit pun. Tidak akan bisa ikhlas orang yang di dalam hatinya masih cinta kepada dunia. Baik ikhlas yang tahap pertama tadi, apalagi ikhlas yang tinggi tadi, ya, paham ya yang dua tadi ya. Kalau yang dua tidak paham nanti kesan-kesan tidak ketemu. Saya ulang lagi, ikhlas yang pertama beribadah mengharap balasan nanti di. Kalau yang kedua beribadah tidak minta balasan, bahkan di akhirat cuma ingin melaksanakan perintah. Nah, yang kedua-duanya ini kata Imam Ghazali, wa hadza la yatasawwaru illa min muhibbillah, tidak akan bisa terwujud ikhlas itu illa min muhibbillah, kecuali dari orang yang di hatinya cinta kepada Allah. Mustahdirin billah, dia taat kepada Allah. Mustaghriqil ham bil akhirah, dia tenggelam, tujuannya dia tenggelam, kemudian maksudnya hanya untuk negeri akhirat. Bihaitsu lam yabqi, sehingga tidak tinggal kemudian sedikit pun lihubbi dunia, akan cinta kepada dunia, fi qalbihi, di hatinya. Bahasanya begini, orang yang ikhlas, yang bisa ikhlas adalah orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah, dan orang itu di hatinya kemudian tidak ada cinta kepada dunia. Selama di hati orang itu masih ada cinta kepada dunia, selama itu orang tersebut beribadah kayak apa pun akan bisa ikhlas. Nah, ini penyakitnya. Jadi yang menghalangi kita ibadah itu, kenapa sulit benar kita beribadah itu mengharap balasan di akhirat. Selalu kalau beribadah itu berharap balasannya sekarang di dunia ini. Apa penyebabnya? Karena hati kita dipenuhi cinta kepada dunia. Selama cinta dunia ini bertahta di dalam hati, ikhlas tidak akan pernah bisa hadir. Ada. Jadi yang menyebabkan kita ikhlas itu kenapa? Kitanya masih cinta dunia. Ini kata Imam Al-Ghazali lebih ya. Cinta apa cinta? Hub, apa itu? Secara sederhana ulama memaknai cinta itu mailul qalbi ila syai', cenderungnya hati kepada sesuatu, cenderungnya hati kepada sesuatu. Ini Allah di dunia, hati kita cenderung kemana? Ke dunia, berarti cinta cenderung kemana? Allah, berarti cinta Allah. Maka bila hati orang itu ada cinta kepada Allah, min muhibbillah, maka orang itu bisa ibadah ikhlas. Tapi selama orang itu cenderung hatinya lebih kepada dunia, maka berarti cinta dunia ada di hatinya, ikhlas gak akan bisa datang, gak akan bisa ikhlas ibadah kayak sampai dia kayak sekuat apapun di ibadah, maka kemudian ibadah itu tidak akan bisa dia ikhlaskan. Hati ini sudah memilih, nah itu bahasanya cinta tuh. Hati ini sudah memilih, pokoknya, ini cinta nih, pokoknya harus dia, pokoknya harus dia. Kenapa jadi pokoknya harus dia? Karena hati sudah memilih dia. Kenapa hati memilih dia? Karena cinta.
ini dulu ya, dulu. Kalau ada sekarang masih komentar. Padahal dulu itu maaf ya, nggak takut-takut 19 punya cewek. 19 kayak jumlah malaikat penjaga neraka aja. 19 di RT sono ada, di RT sono ada, di RT sono ada, di RT sono ada. Tapi di antara yang 19 ini hati condongnya ke hati condongnya ke ya ke yang sekarang, ke yang kalau ke lain mah nggak jadi yang sekarang, ke yang sekarang. Maka karena hati sudah condong, akhirnya memilih. Bila sudah memilih itu kemudian maka kalimatnya pokoknya harus dia. Padahal ayah ibunya punya calon yang lebih baik. Nah, ayah ibu punya calon, masih ada hubungan kerabat keluarga dengan kita. Dulu suatu pesantren, orangnya kemudian macam segala. Jawabannya apa? Ibu, bapak, mohon maaf, ini zaman bukan zaman Siti. Ini zaman bukan zaman Siti. Maksudnya gak mau. Kenapa gak mau? Hati sudah punya itu cinta. Mailul qalbi lisyai, cenderungnya hati kepada sesuatu, kata ulama. Jadi di dunia ini Allah. Hati kita cenderung kemana? Bila ibadah itu, hati kita cenderung kepada dunia. Paham dulu cinta ya, artinya hati yang cenderung. Sekarang dunia, cinta dunia. Jadi selama kemudian cenderung hati kita kepada dunia, maka selama itu kayak apa aja kita melaksanakan ibadah pasti nggak bisa ikhlas. Nah, lalu yang dimaksud hati cenderung kepada dunia itu apa? Dunia itu cenderung kepada kesenangan dunia. Jadi yang dinamai cinta itu, cinta dunia itu hati cenderung memilih. Hati memilih, nanti kasih itu. Hati memilih kepada dunia. Hati memilih kepada dunia itu artinya apa? Hati memilih kesenangan dunia. Nah, yang dimaksud kesenangan dunia apalagi? Yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Jadi yang dinamakan mencintai dunia itu adalah hati memilih, pokoknya harus yang sesuai dengan hawa nafsu. Cinta itu tadi hati memilih, maka akhirnya pokoknya harus. Arti dunia, kesenangan dunia. Maksudnya kesenangan dunia yang cocok dengan harapan hawa nafsu. Arti lagi, kesimpulannya, hasilnya, jumlahnya bahwa yang dinamakan mencintai dunia itu adalah maunya, kemudian hanya yang terjadi harus sesuai dengan keinginan nafsunya. Kalau kemudian tidak sesuai keinginan nafsunya, dia tidak mau terima itu terjadi. Maka berarti di hati itu sudah memilih. Apa yang dipilihnya? Maka setelah ini terjadi, ibadahnya seibadah-ibadahnya tetap gak akan bisa sampai kepada ikhlas. Jelas gak sih? Jelas gak? Ya? Sekarang begini, naik lagi nih. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan paham nih. Ini pujian, ini cacian. Si nafsu ini yang cocok dengan dia mana? Pujian. Lalu contoh pujian. Lalu si nafsu ini memilih pokoknya, karena sudah cinta, saya hidup ini harus dipuji orang. Saya tidak terima kalau dicaci orang. Kalau kemudian tidak dihormati orang, saya tidak terima. Pokoknya saya harus hidup ini dipuji orang. Saya tidak mau, tidak terima kalau dicaci orang. Sehingga
Sehingga kalau ini sudah ada, maka berarti orang itu sudah memasukkan yang namanya salah satu bahagian dari cinta dunia. Ketika dia beribadah, maka tujuannya ibadah itu biar dipuji. Caci aja orang kayak gitu kalau beribadah, berhenti dia beribadah. Tersinggung ya, gak mau ke masjid lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah memilih. Apa yang dipilihnya yang cocok dengan hawa nafsu. Ini bila ada dua, cacian dan pujian, pasti selalu memilih dia. Nah, ini yang menyebabkan orang itu ibadah kayak apa yang bisa jelas. Bila dipuji ibadah itu kemudian dia makin jadi, kenapa? Memang itu harapannya. Bila kemudian dicela, dikata-katain, dia nggak lagi ibadah. So berhenti. Kenapa? Karena di hatinya ada cinta dunia. Dia sudah memilih dunia. Karena sudah memilih dunia, maka itulah yang dinamakan cinta. Kalau di hati sudah ada cinta dunia itu tadi, ibadah dan mungkin bisa dengan ikhlas. Jadi jangan dipikir ikhlasnya kemudian bisa jadi langsung jadi itu. Nanti selanjutnya kita akan belajar kayak Imam Ghazali kasih tahu proses orang ikhlas itu kayak apa. Ini dihormati, di kemudian dihina, nafsu milih mana? Dihormati, tidak ada nafsu milih dihina. Nah, bila kita kemudian pokoknya harus yang sesuai dengan hawa nafsu, berarti pokoknya kemudian harus dihormati. Dia datang ke suatu tempat dihina oleh orang, dan dihormati orang, datang lagi. Kita kan sadar itu menunjukkan bahwa ternyata yang kita lakukan itu baik. Kalau sudah ibadah dari ikhlas, segede apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah itu haba dan surat seperti debu yang ditiup angin, tidak akan ada hasil, tidak akan ada kelihatan apa-apa. Nah, jadi penyebab orang ibadah yang bisa ikhlas itu cuma satu, hati memilih. Arti hati memilih dunia, hati memilih kesenangan dunia. Arti kesenangan dunia lagi yang cocok dengan kehendak nafsu. Pokoknya saya hidup harus dipuji, gak mau dihina. Saya hidup harus dihormati, gak mau dihina, gak mau dicaci. Saya hidup kemudian harus harus enak selalu, gak mau susah. Saya hidup harus kaya, gak mau miskin. Sehingga karena kemudian pokoknya kenapa jadi pokoknya? Itulah cinta. Kalau misalnya anak sudah cinta, pokoknya Pak harus sama dia. Kata bapaknya, nah itu gak baik orangnya. Enggak, emang bapak kenal sama dia, saya kenal sama dia Pak. Pokoknya saya sama dia, kalau sama dia mendingan gak usah nikah sekalian. Kata bapaknya, biarin gak nikah. Kalau gitu gak jadi Pak, yang lain aja, ada gitu. Daripada gak nikah, mendingan yang paham ya, jelas ya. Tapi bila kita kemudian hidup ini ayo jadi hormati mau, dihina mau, kemudian dicaci mau, dipuji mau. Arti mau di sini maksudnya bukan pengen dicaci, dihina. Enggak. Kalau memang kebetulan Allah takdirkan dicaci mati, enggak dihormati orang, hati enggak apa, bisa ikhlas benar. Bisa. Jangan memilih, jangan ada kata pokok. Kalau dipuji ibadah yang menggerakkan orang memuji Allah, yang menggerakkan saya ibadah Allah. Jadi kembali puji itu hak qadim lil qadim, kalau dalam ilmu tauhid dari Allah kepada Allah. Jadi bila orang memuji kita itu tidak ada kita di situ. Orang itu memuji kita, masya Allah, bapak kemudian rajin benar, masjid dipuji, bapak udah datang kemudian. Ya. Masya Allah, bapak rajin banget, kemudian di masjid pulang-pulang, kemudian bapak punya rumah ternyata. Ingatlah, yang menggerakkan orang memuji hatinya itu Allah, yang menggerakkan kita bisa beribadah itu Allah. Jadi ketemunya Allah, ketemu Allah. Ini namanya hamdul qadim lil qadim, puji Allah kembali kepada Allah. Maksudnya puji Allah, yang menggerakkan orang memuji Allah, yang menggerakkan
ada di sini jadi masalahnya. Sama seperti kita hidup ini mau dipuji, maka seperti itulah juga kita harus mau kalau kemudian ada yang mencela. Karena tidak mungkin hidupnya semua orang mau. Rasulullah aja yang paling mulia, kayak apa lagi kurangnya Rasulullah di bulan Maulidnya, bulan Maulid. Sampai dikatakan dalam syarah Qasidah Burdah itu, la ya'rifullah illa sayyiduna Muhammad wa la ya'rifu sayyidana Muhammad illa Allah. Tidak ada yang mengenal Allah dengan sebenar sebaik-baiknya seperti kecuali Nabi Muhammad, dan tidak ada yang mengenal kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah. Jadi kayak apa aja kita menceritakan kehebatan Nabi Muhammad, belum kayak itu lagi Muhammad, masih jauh lagi. Siapa yang benar-benar tahu kadar kemuliaan